ayat sada das subani walu. Kita membaca secara responsoria. Proposi au membaca judul dan ayat yang menjorok udarat, nasiam membaca ayat yang menjorok bagas. Kita buka mak. Denger ni uhur bani panjagayoni Jahoba si jaga Israel. Doding lahotakok. Saya kawa-kawa matang ulu dulu. Punya dona lino pangurupion baku roh humbani Jahoba. Sitopa langit bakon tano. Seng palopasoni jiris nahemu. Anja seng tertunduk si jagaho. Tonggorma seng tertunduk. Anja bodon si jaga Israel. Jahoba do si jagaho. Jahoba do palinggonganmu balikanganmu siamu. Arian seng doitoni matani ariho. Sunai ari bulan doni. Jahoba do namanjagaiho kumbani sagala parmaraan. Saya jagawani do tulimu. Jahoba do manjagaiho laho luar apa laho masuk. Kumbani sonali do sisa do kami. Ada yang membawa Alkitab bahasa Indonesia? Ada. Mazmur 121. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbagai cara orang untuk membuat dirinya bisa merasa aman, nyaman, senang, tidak ada yang mengganggu atau mengancam kehidupannya. Dia akan membayar pengawal pribadi. Supaya merasa aman dan tentram tanpa ada kekhawatiran tentang sakit penyakit, tentang kesehatannya, dia akan membeli asuransi kesehatan. Supaya ketika dia sakit akan tercover atau terlindungi. Supaya hidupnya senang, tidak ada yang mengancam, dia akan berteman dengan orang-orang yang punya kekuatan, kekuasaan, dan seterusnya. Semua orang berusaha supaya bisa hidup senang, aman, dan nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam perjalanan kehidupan di dunia ini, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Hari ini bisa saja merasakan senang. Tidak ada yang mengganggu karena kekuasaan yang kita miliki. HP Patarni Duma Boys Haganupan Marhitehoni Namasa. Banyak teman yang bisa kita ajak untuk tertawa. Tetapi teman yang kita ajak untuk bersedih, tidak ada. Tidak ada orang yang bisa memberikan kesenangan abadi, terlebih-lebih ketika di tengah-tengah kita membutuhkan pertolongan. Pemazmur menyadari hal ini ketika mereka melakukan ziarah ke Bait Allah. Mereka ke Bait Allah untuk
mengadakan pesta sukacita yang berada di Yerusalem. Ada tiga kali dalam setahun pesta besar yang dirayakan mereka pergi ke rumah Tuhan. Tetapi yang paling besar itu pesta Paskah, untuk memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Mereka menuju ke Bait Allah di Yerusalem, semua orang berjalan kaki, menanjak. Itu Yerusalem merupakan dataran tinggi. Mereka berjalan kaki melewati jalan yang cukup terjal, berkelok-kelok. Mereka harus melewati jalan yang begitu sunyi, dan jika siang hari panas sekali, banyak binatang-binatang buas. Jalan yang cukup berbahaya. Dan mereka melakukan nyanyian ziarah untuk memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka penghiburan, agar mereka bisa sampai ke Bait Allah dengan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun. Dan mereka mengatakan pada dirinya, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan?" Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang terkadang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih kita di dalam situasi yang berat, sulit, bahkan hampir-hampir sekarat. Berbagai masalah datang menghampiri, baik itu masalah penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga, dan berbagai hal yang terkadang tidak bisa terpikirkan oleh kita. Hari lepas hari, kehidupan ini semakin berat. Harga-harga sembako dan kebutuhan hidup semakin mahal. Sebaliknya, pendapatan kita bukannya makin bertambah, bukan makin membaik, tapi malah semakin berkurang. Terkadang anak-anak kita juga kurang berperilaku baik, tidak mau mendengarkan perkataan orang tuanya. Timbul pertanyaan dalam hati kita, dari manakah datangnya pertolongan? Siapapun tidak ada orang yang bisa menjadi tempat pengaduan. Malah terkadang masalah pergumulan hidup semakin hari semakin bertambah. Puji syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu mendengar pertanyaan dan permintaan orang-orang yang selalu dekat kepadanya. Ada 3 hal di sini untuk mengingatkan kita dan memberikan kita kekuatan. Yang pertama, bantuan yang datang dari Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Artinya, Tuhanlah yang mempunyai semua yang ada di atas langit dan yang ada di dalam bumi beserta semua isinya. Termasuk juga yang kita takutkan dalam kehidupan ini. Segala yang ada di bumi ini tunduk kepada Tuhan. Karena Dia yang mempunyai kekuasaan, Dia yang punya otoritas, Dialah Tuhan yang kita sembah, yang kita miliki. Dia akan turun tangan menjaga dan melindungi kita dari segala mara bahaya, dari segala musuh yang menakutkan. Bahkan kematian sekalipun sudah ditaklukkannya, supaya kita beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Inilah yang menjadi jawaban di dalam pergumulan yang kita rasakan dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Kita merasakan begitu berat, penderitaan silih berganti. Terkadang kita merasa suram, pikiran kita menjadi gelap dan seperti tidak punya harapan. Tetapi Tuhan kita selalu membantu kita
di dalam kelemahan kita menghadapi kehidupan ini. Tidak ada seorang pun yang bisa memberi pertolongan kepada kita selain Tuhan kita sendiri. Begitu juga dengan orang-orang yang punya jabatan, kekayaan, kekuasaan, pangkat, dan segalanya tidak akan bisa menjadi sandaran hidup kita. Hanya Tuhanlah, kepada Tuhanlah kita bersandar. Karena pertolongan itu berasal dari Tuhan. Karena Dialah yang menciptakan langit, bumi, tanah, laut, dan segala isinya. Tuhan juga yang memberikan kesenangan dan sukacita dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak, Inang, dan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan terus-menerus bekerja, tidak pernah merasa lelah dan bosan ataupun tertidur sedetik pun. Sepanjang waktu dan sepanjang masa tetap menjaga kehidupan kita. Ada 6 kali disebut dalam teks ini istilah menjaga. Terus disebut berulang-ulang. Karena Tuhan ingin memberikan kepastian kepada kita bahwa penjagaan Tuhan tidak perlu disangsikan lagi kalau orang itu bisa merasakan rasa capek, bosan, jenuh. Seperti contoh kalau satpam, dia akan ada shift, akan bergantian. Begitu juga dengan angkatan atau polisi, dia juga berganti shift untuk piket malam. Karena apa? Karena butuh istirahat. Tapi kalau Tuhan kita, Dia tidak perlu digantikan penjagaannya terhadap kita full time. Bukan hanya 24 jam. Tapi pull us along we life. Sepanjang waktu selama hidup kita. Termasuk juga penjagaan yang tidak terbatas tempatnya dan waktunya, baik di rumah, di jalan, di kantor. Tidak terbatas juga waktu bekerjanya. Waktu kita sedang beristirahat, waktu kita sedang bercanda, atau pada saat ini, Dia tetap menjaga kita. Tuhan yang punya kuasa untuk melindungi kita dari segala mara bahaya dalam kehidupan ini. Tapi yang paling utama disebut juga, tidak hanya menjaga secara fisik, tetapi juga Tuhan menjaga kita melalui Roh-Nya yang kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga adalah penjagaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan akan menjaga engkau, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Artinya Tuhan akan benar-benar menjaga dan melindungi, menghantarkan mereka ke tempat ziarah untuk bisa beribadah kepada Tuhan Allah. Dan mereka bisa kembali pulang dengan selamat karena Tuhan menjagai dan melindungi mereka. Kalau kita membaca Mazmur 121 ini, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menyertai. Dalam perjalanan hidup kita tidak selamanya mudah. Kadangkala kita diperhadapkan pada jalan hidup yang sulit. Kita harus menghadapi tanjakan hidup yang cukup terjal atau turunan yang curam. Kadangkala memang Tuhan izinkan menghadapi masa-masa sulit. Tapi di sini yang harus kita yakini adalah Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan akan menjaga kita. Kita semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan ini.
terkhusus untuk kita inang. Karena kita inang diberi kemampuan dan kekuatan sebagai penolong yang sepadan di tengah-tengah keluarga. Terlebih-lebih pada minggu-minggu ini, minggu seksi inang, supaya kita inang lebih kuat dalam menjalani dan menghadapi Bolu Sidanuk Ari. Kuat di sini bukan kuat secara fisik, tapi secara rohani, secara mental, dan secara iman. Jangan pernah luntur kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Kita tidak akan mampu. Kita tidak akan sanggup jika kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri selain berserah dan percaya kepada Tuhan Yesus, supaya Dia yang tetap kita pegang dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Penyertaan dan perlindungan Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Kasih karunia Tuhan yang selalu memelihara hidup kita. Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita harus tetap percaya supaya kita beroleh keselamatan dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa buat firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah Manapin lo